Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Anis. Kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan limbah lunak. Namun sebelum masuk ke inti materi, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke semua teman kalian agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua sub materi. Yang pertama yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Kemudian yang kedua adalah pengolahan bahan limbah lunak. Langsung saja kita pada sub materi yang pertama yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, bahan limbah lunak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama limbah lunak organik dan yang kedua adalah limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik. Pengolahan limbah lunak organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Proses bahan baku menjadi bahan yang siap pakai ditentukan oleh pengrajin sesuai dengan tujuan si pembuat karya kerajinan. Berikut adalah contoh bahan dasar limbah lunak organik. Yang pertama ada limbah kulit jagung, kemudian ada limbah kulit bawang, yang ketiga ada limbah kulit kacang, dan yang keempat adalah limbah jerami. Kemudian selanjutnya ada limbah kulit dari buah salak, limbah kertas, limbah pelepah pisang, dan limbah jerami. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Limbah lunak anorganik relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Contoh limbah lunak anorganik yaitu limbah dari kemasan plastik, kemudian limbah dari kain perca, kemudian limbah styrofoam, limbah karet ban, dan limbah kotak kemasan. Kemudian kita masuk pada submateri yang kedua yaitu pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya meminimalisir material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Kemudian R yang kedua yaitu reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali barang yang bisa dipakai. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu langsung dibuang. R yang ketiga yaitu recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Nah, prinsip pengolahan bahan limbah lunak ini yang disebut dengan 3R tadi, reduce, reuse, recycle, bisa dilakukan dengan cara yang pertama, reduce bisa dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan tas kresek,
kemudian membawa tas belanja sendiri, memilih produk yang bisa diisi ulang, menghemat makanan, dan tidak suka menyisakan makanan. Kemudian reuse atau menggunakan kembali bisa dilakukan dengan cara menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Kemudian mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Sedangkan R yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik atau kaleng. Kemudian mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak. Sekian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tonton video selanjutnya tentang kerajinan bahan limbah lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.